Cerita dimulai dengan seorang petarung MMA bernama Ken yang mengunjungi kediaman sang kakak yang merupakan seorang mafia sekaligus penjudi bernama Samidi. Ken sendiri ternyata sudah tidak punya pekerjaan karena pihak MMA belum pernah memintanya untuk bertarung di atas ring lagi. Karena itulah Ken datang ke Samidi untuk meminjam uang yang lumayan banyak nominalnya. Samidi lalu berkata bahwa selama ini Ken tidak ingin mengalah demi pertaruhan yang ia dan teman-temannya lakukan. Terkuak bahwa sedari awal Ken sendiri melabeli dirinya sebagai petarung jujur. Sehingga ketika Samidi dan kawan-kawannya membuat skenario di mana mereka akan bertaruh pada lawan Ken diharuskan untuk kalah demi keuntungan Samidi. We don't want to come after you and seriously hurt you. You fucked up. Every one of your fans in this room. Tapi karena masih menganggap Ken sebagai adik kandung, Samidi lalu menawarkan Ken sebuah pekerjaan kotor agar ia bisa meminjam uang dari kakaknya itu. Singkat cerita, Ken tidak punya pilihan lain selain menuruti apa perintah kakaknya. Ia ditugaskan untuk merampok seorang wanita yang sedang membawa amplop hitam berisikan segepok uang. Misi itu hampir berhasil sampai di suatu titik wanita itu tanpa sengaja tertabrak mobil ketika sedang mengejar Ken. Ken yang merasa bersalah lalu menengok ke belakang karena berpikir ingin menolong wanita tersebut. Namun naasnya ia yang terdistraksi tanpa sadar berhasil dibekap oleh polisi yang kebetulan sedang berada di sana. Setelah mendengar kesaksian dari Ken, pihak polisi langsung mengetahui bahwa ini adalah perampokan yang belakangan ini marak terjadi. Di sana, seorang kepala polisi menyadari bahwa semua aksi perampokan ini dikendalikan oleh kekuasaan mafia Samidi. 49. Wasn't my fault. Skenario rapih yang sudah disiapkan Samidi yang membuktikan bahwa ternyata uang yang dirampok Ken dari wanita tersebut adalah uang pinjaman dari Samidi. Sehingga dengan begitu orang-orang yang baru saja dipinjamkan uang dibuat pembayar hutang uang yang telah dirampok. Intinya dibuat gali lubang tutup lubang oleh si Samidi. Jenius. Kepala polisi lalu menawarkan Ken untuk bekerja sama menjebak balik si Samidi. Tapi Ken yang memiliki jiwa persaudaraan yang erat menolak mentah-mentah permintaan pihak kepolisian. Dari situlah pihak kepolisian menganggap Ken adalah kriminal yang sama saja seperti kakaknya. Sebelum ia dijebloskan ke penjara, Ken diantar ke seorang sersan di kepolisian untuk diinterogasi dengan cara yang sangat brutal. Di sini setidaknya kita diperlihatkan kemampuan bertahan Ken walaupun dirinya sedang dalam keadaan diborgol. Do you know what we do to catch the piss on him and hurt you, Kane? Namun walaupun mempunyai segudang teknik untuk bertahan hidup, Ken dibuat repot karena harus bertarung dengan tangan terborgol. Beberapa saat kemudian, Ken dijebloskan ke dalam penjara yang bernama Penjara Belmarsh. Penjara ini dikenal sebagai penjara tempat para orang-orang paling mematikan berada. Dan benar saja, belum sempat beberapa hari, para napi yang lain langsung berebutan untuk menghajar Ken. Sebagai bentuk pembelaan diri, Ken tidak punya pilihan lain selain melawan balik semua napi tersebut. Nampak Ken yang kali ini masih belum dapat beradaptasi dengan kebrutalan penjara, sehingga ia agak susah melindungi dirinya dari banyak orang sekaligus. Karena kalau ditarik mundur, Ken hanyalah seorang petarung MMA yang bisa fokus 1 lawan 1. Seusai pertarungannya itu, Ken harus menerima kenyataan bahwa setengah rahang beserta giginya telah patah.
sehingga harus digantikan secara permanen oleh gigi dan rahang besi. Hal ini membuatnya terlihat lebih sangar dari sebelumnya. Setelah melakukan perawatan selama beberapa hari, Ken dijenguk oleh ibunya yang saat itu sangat mengkhawatirkan keadaannya. Seusai memberitahu kalau ia sangat mengkhawatirkan anak bungsunya itu, ibunya lalu memberitahukan kalau Samidi akhir-akhir ini menjadi sangat sibuk sehingga tidak dapat menjenguk Ken di penjara. Mendengar perkataan ibunya itu, Ken menjadi sangat bertanya-tanya mengenai sifat kakaknya. You gotta tell him to come here and talk to me. Sorry, man. Untungnya Ken sendiri tidak berhenti untuk melatih tubuhnya lagi dan lagi. Karena di satu sisi setiap hari entah kenapa Ken ini diserang oleh para napi. Entah mungkin karena dia mantan petarung MMA ataukah memang karena dia termasuk napi baru. Setidaknya kata-kata itulah yang terngiang di kepala Ken saat ia lagi dan lagi menghajar para napi. Walaupun aksinya terhitung aksi untuk membela dirinya sendiri, kepala penjara tetap menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Ken adalah tindakan yang merugikan orang lain. Sehingga hukuman penjaranya ditambahkan sebanyak 6 bulan lamanya. Ken hanya bisa menerima keputusan yang tidak adil itu dengan lapang dada. Sekembalinya ia ke kamar tahanan, ia kembali melatih refleks dan semua otot-ototnya. Tapi saat itu ia semakin penasaran dengan apa tujuan para napi yang sebenarnya. Sampai suatu ketika Ken yang diserang oleh para napi sekarang balik menyerang mereka semua. Di sini juga diperlihatkan bahwa dirinya sudah mulai terbiasa dikeroyok sehingga refleksnya dapat dengan mudah menjatuhkan semua lawan-lawannya seorang diri. Kali ini Ken menanyakan alasan tentang dirinya yang selalu jadi incaran napi-napi lain dan betapa kagetnya dia ketika mendengar bahwa ternyata kepala Ken sudah diberi harga sebanyak 20.000 pound sterling oleh seorang yang bernama Samidi. Mendengar itu, Ken menjadi sangat marah. Hari demi hari dilewati Ken dengan berlatih serta berkelahi dengan para napi yang sangat ingin membunuhnya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini bukan hanya jiwanya yang semakin membrutal, tapi semua tulang dan pukulan yang ia lontarkan menjadi sangat dipenuhi oleh kebencian. Ia juga menjadi tidak peduli akan masa hukuman penjaranya yang sekarang sudah bertambah menjadi 6 tahun. Sekarang yang ada di pikirannya hanyalah kobaran api balas dendam. Tiga tahun kemudian, Ken kembali dijenguk oleh sang ibu. Awalnya Ken bermaksud untuk melaporkan kepada ibunya tentang permasalahan dirinya yang sekarang ingin dibunuh oleh Samidi. Tapi sebelum ia berhasil mengungkapkan itu semua, ibu Ken terlebih dahulu memberitahukan sebuah kabar buruk di mana ternyata kedatangan ibunya setelah 3 tahun menghilang mungkin akan menjadi kedatangan ibunya yang terakhir kali. Karena ibunya sendiri sedang berjuang melawan kanker. Mendengar itu Ken menjadi sangat sedih karena di masa-masa terakhir ibunya, Ken malah menghabiskan waktu menjadi brutal di dalam penjara. It's the way off my shoulders, you know. Yeah. It might be quite tough to Setelah kejadian itu, Ken ingin segera membebaskan dirinya. Ia pun menyusun sebuah rencana agar ia bisa kembali bertemu dengan kepala polisi yang dulu menawarkannya kerjasama untuk menangkap Samidi. Tapi untuk mendapatkan kesempatan itu, terlebih dahulu ia harus membuat kekacauan di dalam penjara. Setelah melakukan hal itu, Ken dirawat di rumah sakit umum, di mana sesuai dengan perkiraannya, seorang kepala polisi yang dulu mengajaknya bekerja sama datang untuk menjenguknya. Ken lalu menawarkan bantuannya kepada polisi itu. Ia berkata bahwa ia akan membantu pihak kepolisian memburu kakaknya, asalkan ia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kalinya. Singkat cerita, Ken berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjenguk ibunya. Tapi naasnya yang ia temukan hanyalah badan ibunya yang sudah tak bernyawa.
Setelah ia berhasil kabur, yang pertama Ken lakukan adalah pergi ke tempat orang yang memegang semua keuangan Samidi. Ia adalah orang yang sama dengan orang yang menjadi manajernya sewaktu ia masih menjadi petarung MMA. Pria itu bernama Stokes. Oh shit me, that toast smells nice. Do you mind if I whack around it? Well, you got a good thing going on here, haven't you, mate? Kane lalu menanyakan tentang bisnis kotor milik kakaknya kepada Stokes. Awalnya Stokes diam-diam mencoba membunuh Kane dengan cara mengambil senjatanya yang berada di laci. Untungnya Kane dengan cepat dapat melumpuhkan Stokes. Kane lalu mengancam keselamatan Stokes beserta keluarganya. Merasa tidak punya pilihan lain, Stokes membeberkan semua fakta mengenai bisnis Samidi, dan ternyata bisnis tersebut sudah dijalankan sampai ke luar negeri. Skenario yang sama di mana Samidi sebagai orang yang dipinjam uangnya dan orang yang nantinya merampok uang pinjaman tersebut. Karena itulah orang-orang sekarang memiliki hutang yang banyak pada Samidi, dan jika orang-orang itu tidak membayarkan hutangnya, Samidi sebagai bos mafia dengan gampang menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisi keluarga orang yang mempunyai hutang tersebut. Ken lalu meminta Stokes untuk mengembalikan semua uang Samidi kepada orang-orang yang berhutang kepadanya dan menyisakan 15.000 pound sterling untuk diberikan kepada dirinya. Karena jika dipikir-pikir, Ken sendiri adalah korban dari skenario busuk kakaknya. Stokes juga memperingati Ken bahwa ia tidak akan bisa lari dari Samidi karena kakaknya itu mempunyai banyak mata-mata, bahkan di kepolisian sekalipun. Ken lalu teringat oleh salah seorang sersan yang di awal film memukulinya hingga babak belur, dan disitulah terkuak fakta bahwa sersan tersebut adalah salah satu kaki tangan Samidi. Berdasarkan informasi dari Stokes, Ken lalu datang ke tempat sersan yang dulu memukulinya. Ia membuntutinya dari belakang. Di sini, sersan tersebut mengkonfirmasi bahwa ia memanglah polisi yang korup, tapi karena ia sendiri merasa gaji dari kepolisian tidak cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Dan sebelum ia berhasil dikalahkan, sersan memberitahu pada Ken bahwa Samidi dan kawanannya sering berada di sebuah bar pinggiran kota miliknya. Sekarang Ken dapat dengan mudah mengalahkan si sersan dikarenakan segudang pengalaman dan kedua tangannya yang sudah tidak terborgol. Saat malam telah tiba, Ken melanjutkan rencana balas dendamnya, di mana ia sekarang menghabisi salah satu anak buah Samidi yang bernama Rook. Aksinya ini disaksikan oleh teman Rook yang juga bagian dari anak buah Samidi bernama Tun. Tapi tidak seperti Rook, Tun yang melihat kebrutalan Ken memilih untuk lari terbirit-birit. Keesokan harinya, Ken lalu datang ke bar milik Samidi. Tanpa ia duga, di sana sudah ada Tun dan teman-temannya. Mereka sedang bercerita tentang mayat Rook yang ditemukan tadi malam. Bukan hanya tak bernyawa, tangan Rook bahkan dengan keji dipotong oleh sosok yang membunuhnya. Tun yang mendengar cerita temannya itu tidak mau mengakui bahwa sebenarnya ia juga berada di TKP Rook, karena pastinya ia akan dianggap pengecut saat mereka semua mengetahui kalau yang ia lakukan hanyalah kabur terbirit-birit. Ken yang mengetahui fakta mengenai kejadian itu lalu menanyakan Tun apakah ia benar-benar tidak ada di lokasi kejadian atau hanya tidak ingin dianggap sebagai pengecut. Dan tiba-tiba How is this low key, you stupid noisy? mereka dihampiri seorang pengelola bar sekaligus tangan kanan Samidi yang bernama Hyde. Di sini Hyde yang belum sempat berbuat apa-apa langsung dengan mudah dapat disudutkan oleh Ken yang saat itu memegang shotgun. Ken lalu meminta Hyde untuk menghubungi Samidi agar ia datang menyelamatkan mereka semua, karena jika tidak, kepala mereka akan ia ledakan memakai shotgun yang ia punya. Tidak sampai di situ, Ken juga melemparkan tangan Rook untuk membuktikan bahwa ia tidak segan-segan menghabisi mereka semua dengan sangat sadis. Tidak beberapa lama setelah mereka semua berhasil diamankan oleh Ken, terdengar ketukan pintu dari luar yang menandakan bahwa Samidi dan kelompoknya telah datang untuk memenuhi panggilan dari Hyde. Open this fucking door, why they bolted? Fucking door shut. Alright lads, come on in.
Setelah reuni singkat antara kakak dan adik, Ken lalu to the point untuk menanyakan alasan kakaknya itu dengan tega membayar para napi untuk membunuhnya saat di penjara. When you start grassing, so we're just gonna prison didn't, you did. Mendengar itu semua, Ken lalu mengatakan bahwa ia sudah menghabiskan seluruh uang milik Samidi yang ia titipkan lewat stok. Dengan begitu, sekarang Samidi tidak memiliki uang sepeser pun di akun banknya. Ken juga memberitahukan sebuah fakta di mana saat ia di penjara, ia mencari tahu semua nama-nama yang telah berhutang pada Samidi lewat napi yang sudah ia pukuli. Sehingga ia sudah mengirimkan mereka masing-masing 15.000 pound sterling. Hal itu ia lakukan agar bisa menebus kesalahannya yang pernah dimanfaatkan saat ia berusaha merampok seorang wanita yang diminta oleh Samidi. Mengetahui semua hal yang dijelaskan oleh adiknya, dengan murka Samidi lalu menyuruh puluhan anak buahnya untuk menghajar Ken. Saat inilah Ken menunjukkan hasil dari latihan serta siksaan yang sudah ia terima di neraka penjara. Hal itu sekaligus membuat Samidi selaku kakaknya terkaget-kaget betapa kuatnya Ken sekarang setelah bertahun-tahun berlatih di penjara. Saat bertarung melawan anak buah Samidi, Ken dipukul, dihajar, bahkan ditusuk dengan pisau. Namun semua itu dapat ia terima seperti bukan apa-apa. Terbukti bahwa semua otot-otot dan sendinya sudah sangat keras sehingga dapat menahan sakit hampir dari segala jenis serangan. Setelah menghabisi semua anak buah Samidi, Ken sengaja menyisakan kakaknya untuk coba merundingkan kembali apa yang mereka lakukan. Karena ketika kita sedang melihat ke belakang, Ken dan Samidi tidak bisa membantah bahwa mereka berdua adalah kakak adik kandung yang baru saja ditinggal oleh sosok ibu. Di satu sisi, Ken sadar bahwa ia harus memaafkan kakaknya itu, walaupun apa yang coba ia lakukan sangatlah kejam kepada dirinya. Tapi di satu sisi, Samidi ternyata hanya menganggap Ken sebagai orang yang menghambat bisnisnya. Lalu tiba-tiba ternyata shotgun yang ditodongkan Samidi kepada Ken sudah tidak mempunyai peluru, sehingga Ken hanya bisa tertawa melihat kebusukan sifat kakaknya itu. Samidi lalu mengambil sebilah pisau dan mencoba membunuh Ken dengan tangannya sendiri. Dengan berat hati, Ken terpaksa melindungi dirinya sehingga mengakibatkan ia harus membunuh kakaknya sendiri. Di akhir film, Ken memutuskan untuk pergi sembari menyuruh wanita pegawai bar untuk membersihkan semua mayat-mayat yang tergeletak di lantai. Setelah keluar dari bar, ia duduk untuk memikirkan semua hal yang sudah ia lakukan sejauh ini. Di tempat lain, terlihat salah seorang yang berhutang kepada Samidi. Ia sama sekali sudah tidak mempunyai uang untuk bertahan hidup. Tapi ia tiba-tiba dikejutkan dengan saldo yang ia miliki bertambah sebanyak 15.000 pound sterling. Di kantor kepolisian, mereka mendapatkan laporan bahwa semua nama yang berhasil dijebak oleh bisnis kotor Samidi berhasil mendapatkan uang mereka kembali, bahkan menjadi lebih. Kepala polisi yang mendengar hal itu lalu tersenyum, menandakan bahwa Ken telah berhasil menuntaskan misi yang ia berikan. Tamat.
Film ini mengajarkan pada kita bahwa niat baik muncul dari tindakan yang baik juga. Karena itulah segala perbuatan Ken terasa sangat benar walaupun ia membunuh sekalipun. Karena kita sebagai penonton yang paham apa yang ia coba lakukan hanyalah ingin menebus kesalahan yang dulu ia lakukan. Kalau dilihat dari IMDb-nya, film berjudul Avengement ini diberi rating 6,6/10. Kalau menurut saya cocok dikasih 7,5/10. Adegannya sangat brutal dan keren sekali. Apalagi yang main Mamang Yuri Boyka alias Scott Adkins. Bagaimana menurut kalian? Film ini cocok diberi rating berapa? Kalau kalian punya pendapat silahkan berdiskusi di komen.